Baiklah, selamat pagi untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elisa Purba dengan NIM A1C320030. Saya dari Reguler A Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan merekam aktivitas saya dalam melakukan simulasi di aplikasi PET dengan mata kuliah Fisika Dasar 2 dengan materi gelombang bunyi. Baiklah, langsung saja kita praktekkan. Terlebih dahulu kita masuk ke dalam aplikasi PET yang telah ada. Nah, seperti ini aplikasi PET-nya, dan kita memilih suara dan gelombang, lalu kita mencari materi tentang gelombang suara. Nah, di sini telah kita temukan gelombang dan suara. Langsung saja kita klik. Nah, di sini sudah ada gelombang suaranya. Untuk melakukan simulasi di gelombang suara ini, terlebih dahulu kita harus mengunduhnya. Nanti unduhan tersebut akan ada tersimpan di file kita. Tapi sebelumnya saya sudah mengunduhnya supaya kita bisa langsung dengan cepat melakukan simulasi pada kali ini. Nah, di sini saya sudah membuka mengunduh dan membuka gelombang suara dengan aplikasi PET. Nah, seperti inilah penampilan pertama yang akan kita lihat nanti jika kita melakukan simulasi gelombang suara dalam aplikasi PET. Nah, untuk pertemuan ini saya akan melakukan 4 percobaan, yaitu pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap perbedaan gelombang bunyi yang dihasilkan. Yang kedua nanti percobaan gelombang suara ketika ada suara sumber bunyi berdekatan. Yang ketiga pengaruh gelombang suara dan sudut dengan frekuensi tertentu, dan yang terakhir pengaruh udara terhadap gelombang bunyi. Baiklah, langsung saja kita lakukan. Yang pertama ini pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap perbedaan gelombang bunyi yang dihasilkan. Nah, di sini ada 3 macam frekuensi yang akan kita gunakan. Frekuensi dapat kita lihat di bagian atas dan amplitudo di bagian bawahnya. Nah, di sini ada 3 macam frekuensi, yaitu 600 Hz, 500 Hz, dan 300 Hz. Nah, amplitudo yang akan kita gunakan yaitu mulai dari minimal, pertengahan, hingga maksimal nanti. Nanti kita akan melihat bersama-sama hasil perbedaannya. Baiklah, langsung kita saja mulai. Yang pertama itu dengan frekuensi 600 Hz. 600 Hz dan amplitudo kita mulai dari amplitudo yang minimal dulu. Lalu kita aktifkan audio untuk melihatnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa gelombang suaranya tidak ada, sehingga si pendengar tidak dapat mendengarkan apa-apa. Nah, kita pindahkan ke amplitudo pertengahan. Nah, dalam 600 Hz dan amplitudo di pertengahan, kita bisa melihat bahwa gelombang suaranya sudah ada dan getarannya agak cepat sehingga si pendengar dapat mendengarkan suaranya. Nah, bagaimana jika dengan amplitudonya maksimal? Nah, dapat kita lihat bahwa di sini dengan frekuensi 600 Hz dan amplitudo yang maksimal, getarannya semakin banyak dan juga gelombang suaranya semakin terlihat jelas. Kita bisa melihat pola gelombang suaranya di sini sangat jelas terlihat, ditandai dengan warna yang begitu lebih mencolok dibandingkan dengan warna sebelumnya. Baiklah, itulah untuk frekuensi 600 Hz. Sekarang kita masuk ke frekuensi dengan 500 Hz. 500 Hz. Oke, kita lakukan seperti tadi, yaitu dengan amplitudo mulai dari minimal hingga ke maksimal nanti. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa dengan amplitudo yang minimal,
gelombang suaranya dan juga polanya tidak terlihat. Nah, bagaimana jika amplitudonya berada di tengah? Ini dapat kita lihat bahwa gelombang suaranya sudah terlihat dan getarannya sudah ada dibandingkan amplitudo yang minimal tadi. Namun suaranya lebih bass dibandingkan frekuensi yang 600 Hz. Frekuensi yang 600 Hz tadi lebih melengking jika kita mendengar dalam amplitudo pertengahan. Bagaimana jika amplitudonya maksimal? Kita lihat di sini. Kita lihat bahwa pola gelombang suaranya semakin jelas ditandai dengan perubahan warna pada gelombang suaranya dengan getaran yang semakin banyak. Kita bisa melihatnya dari sumber suaranya yang begitu cepat yang menandakan bahwa getarannya semakin banyak. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam 300 Hz. 300 Hz. Nah, di sini 300 Hz kita mulai lagi dari amplitudo yang minimal. Kita aktifkan audionya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tidak ada gelombang suara dan juga getaran yang dihasilkan dalam amplitudo yang minimal. Sekarang kita pindahkan ke amplitudo pertengahan. Nah, di sini dapat kita mendengarkan bahwa getarannya itu hanya seperti getaran-getaran saja dan kurang jelas sehingga polanya agak sedikit buram yang diakibatkan oleh frekuensi yang semakin sedikit dan juga amplitudo di pertengahan. Nah, sekarang kita pindahkan pada amplitudo yang lebih maksimal. Di sini kita bisa melihat perubahan warna dari amplitudo pertengahan tadi. Amplitudo pertengahan menghasilkan warna seperti ini yang bertandakan bahwa pola gelombangnya agak sedikit kurang jelas dan di sini diperjelas pada amplitudo yang lebih maksimal. Dapat kita lihat perbedaannya. Baiklah, dalam percobaan pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap perbedaan gelombang bunyi yang dihasilkan dengan beberapa frekuensi dan amplitudo, dapat kita simpulkan bahwa sesuatu frekuensi yang naik itu getarannya semakin banyak ditandai dengan sumber suara yang bergetar semakin cepat dan amplitudo semakin naik menandakan bahwa gelombangnya semakin jelas. Itu ditandai dengan pola gelombang yang ada di sekitar sini. Nah, jika amplitudonya berada di minimal, itu menandakan bahwa tidak ada gelombang suara yang dihasilkan. Baiklah, demikianlah percobaan pertama. Sekarang kita masuk ke dalam percobaan kedua, yaitu percobaan gelombang suara ketika ada dua sumber bunyi yang berdekatan. Nah, ini diartikan sebagai akan ada dua sumber suara yang berdekatan yang akan didengarkan oleh si pendengar. Nah, pada percobaan ini akan ada 3 posisi yang akan dilalui oleh si pendengar ini, yaitu posisi di kiri, posisi di pertengahan, dan kemudian posisi di daerah kanan. Nanti akan ada 3 frekuensi yang berbeda, yaitu 1000 Hz, 500 Hz, dan 250 Hz dengan amplitudo seperti tadi, yaitu minimal, maksimal, dan juga di pertengahan. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pertama kita tempatkan si pendengar di daerah kiri dengan frekuensi 1000 Hz dan amplitudo yang minimal. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa setiap amplitudonya yang tidak ada itu tidak menghasilkan gelombang suara, sehingga pola dan gelombang getarannya tidak ada. Sekarang kita pindahkan dia ke daerah pertengahan. Sekarang ke daerah kanan. Nah, dimanapun si pendengar ini mendengarkan, jika amplitudonya 0 berarti tidak akan ada gelombang suara yang dihasilkan. Baiklah, kita lanjutkan. Kita pindahkan amplitudonya ke pertengahan.
Ini adalah amplitudo pertengahan yang dimana posisi si pendengar berada di daerah kiri. Sekarang kita pindahkan ke daerah kanan. Sekarang kita pindahkan ke daerah kanan. Nah, dalam gelombang ini pola gelombangnya sudah terlihat dan juga getarannya sudah ada, dapat kita lihat di sini. Tetapi jumlah suara yang didengarkan baik itu di posisi kiri, di posisi kanan maupun di posisi tengah itu sama saja, tidak ada perubahan suara yang didengar oleh si pendengar. Baiklah, sekarang kita pada amplitudo yang maksimal. Ini adalah amplitudo maksimal. Dapat kita lihat bahwa ini adalah posisi di kiri, ini adalah posisi di kanan, di tengah, dan ini adalah posisi di kanan. Dapat kita lihat perbedaan ketika si pendengar mendengarkan sumber suara ketika di posisi kiri dan di posisi kanan. Si pendengar mendengar suara yang sama, tetapi ketika berada di tengah-tengah, itu suaranya semakin mengecil karena ada perpaduan gelombang suara sehingga suaranya didengar oleh si pendengar itu agak kecil dibanding dengan posisi di kiri atau di kanan. Oke, untuk yang 1000 Hz setelah kita dengarkan dan kita dapat melihat perbandingannya. Sekarang kita memasuki pada frekuensi 500 Hz. 500 Hz. Di sini kita posisinya dari kiri ke pertengahan hingga ke kanan nanti dengan amplitudo mulai dari minimal hingga ke maksimal nanti. Oke, kita dengarkan suaranya. Baiklah, di sini dapat kita lihat bahwa tidak ada gelombang suara yang dihasilkan sama seperti amplitudo sebelumnya. Baiklah, selanjutnya kita ke amplitudo yang pertengahan. Sebelumnya kita akan memposisikannya di daerah pertengahan dulu, daerah kanan, sama seperti di daerah kiri. Lanjut, kita ke amplitudo yang Nah, dalam posisi ini kita bisa melihat bahwa pendengar bisa mendengarkan suatu suara. Bagaimana jika di pertengahan di sini dapat kita lihat bahwa sama seperti tadi, jika di posisi kiri dan di posisi kanan suaranya terlihat terdengar sama, tetapi di posisi pertengahan suaranya semakin meredup, tetapi gelombang bunyinya terlihat dan polanya agak sedikit buram. Lanjut kita ke amplitudo yang maksimal. Ini adalah posisi di kiri. Nanti kita akan sambung ke posisi di tengah dan di posisi kanan. Nah, dapat langsung terdengar jelas bahwa ada perubahan saat di posisi kiri dan di posisi pertengahan ketika si pendengar mendengar sumber suaranya. Nah, di sini posisi di kiri dan posisi di kanan itu sama, tetapi posisi di pertengahan itu suaranya agak redup. Tetapi pola gelombangnya semakin cepat dan pola gelombangnya terlihat lebih jelas daripada pola
gelombang yang tadi, dan juga getarannya semakin banyak dibanding dengan getaran sebelumnya. Sekarang sudah kita lihat perbandingan frekuensi 1000 Hz dan 500 Hz. Sekarang kita masuk pada 250 Hz. 250 Hz. 250 Hz, kita mulai dari amplitudo yang minimal. Oke, kita aktifkan suaranya. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa tidak ada gelombang suara yang dihasilkan. Kita lanjut, ini sama ya posisinya, baik itu di tengah maupun di kanan. Selanjutnya kita masuk ke amplitudo pertengahan. Ini adalah posisi di kiri, kita bandingkan dengan posisi di pertengahan. Posisi pertengahan hampir tidak ada getaran yang terdengar. Itu karena adanya perpaduan dua sumber suara yang saling beradu sehingga seperti tidak ada lagi gelombang suara yang didengarkan. Nah, bagaimana dengan posisi di kanan? Nah, posisi di kiri dan posisi di kanan terlihat terdengar sama, tetapi posisi di pertengahan selalu berbeda. Nah, di sini pola gelombangnya sudah semakin buram, yang artinya gelombang suaranya tuh sudah mulai terdengar tidak jelas didengar oleh pendengar dengan percepatannya yang sudah semakin lambat, yang artinya banyaknya gelombang sudah semakin sedikit didengar oleh pendengar. Kita lanjut ke amplitudo yang maksimal. Kita kembalikan ke posisi awal. Nah, di sini getaran gelombangnya lebih cepat daripada amplitudo yang pertengahan, tetapi getarannya juga lebih besar, yang artinya suaranya terdengar lebih jelas dibandingkan amplitudo yang pertengahan tadi, tetapi masih kalah dibandingkan frekuensi yang 500 Hz dan 1000 Hz tadi. Kita bandingkan posisinya, ini adalah posisi di kiri, selanjutnya kita ke posisi pertengahan. Nah, di sini di posisi pertengahan ini ada terdengar sedikit gelombang suaranya, namun posisi di kiri dan juga posisi di kanan lebih besar dibandingkan posisi di pertengahan. Oke, baiklah teman-teman, baru saja kita membandingkan frekuensi antara 100 Hz, 250 Hz, dan 500 Hz dengan amplitudo mulai dari minimal, pertengahan, hingga maksimal dengan posisi di kiri dan juga di tengah dan juga di kanan. Ini dapat kita lihat bahwa semakin kecil frekuensinya, maka gelombangnya semakin sedikit, yang artinya semakin getarannya semakin sedikit. Nah, jika amplitudonya semakin naik, berarti gelombang suaranya semakin jelas kita dengar. Amplitudonya dapat kita lihat di daerah sini, yang dimana jika pola gelombangnya semakin jelas, berarti gelombang suaranya semakin bagus. Baiklah, demikianlah untuk percobaan yang kedua. Sekarang kita memasuki pada percobaan yang ketiga. Ya, di sini kita membutuhkan media tembok. Kita tahu bahwa gelombang suara itu pasti membutuhkan media untuk merambat. Jika ia berada di udara, berarti media rambatnya adalah udara. Jika dia di benda padat, maka benda padat tersebut adalah media perambatannya. Dan jika dia berada di air, berarti zat cair tersebut adalah media perambatannya. Nah, di sini akan kita lakukan percobaan pengaruh gelombang suara dan sudut dengan frekuensi tertentu. Di sini kita akan melakukan frekuensi 500 Hz dengan amplitudo maksimal dan minimal saja, pertengahan tidak kita ikutkan, dengan sudut mulai dari 0 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Nah, ini adalah untuk mengatur posisi dekat
atau jauhnya sumber suara dari tembok. Jadi ini kita tempatkan di pertengahan saja supaya kita bisa lebih mudah memahaminya. Nah, langsung saja kita masuk. Kita terlebih dahulu masuk ke amplitudo yang minimal dengan sudut tembok 0 derajat. Di sini dapat kita lihat bahwa tidak ada gelombang suara yang dihasilkan. Dapat kita lihat tidak adanya getaran dan juga tidak adanya pola gelombang. Kita naikkan ke posisi 45 dan juga posisi 90. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa bagaimanapun posisi temboknya, jika amplitudonya 0 berarti menandakan getarannya tidak ada dan juga pola gelombangnya suaranya tidak ada, yang menandakan suara tersebut tidak ada. Oke, baiklah, kita masuk ke amplitudo yang maksimal. Kita mulai dari sudut 0 derajat. Sudut 0 derajat ini mendatar karena sama seperti sudut 360 derajat. Oke, ini dapat kita lihat bahwa gelombang suaranya itu tidak terhalang oleh media apapun karena temboknya itu berada di bawah gelombang suaranya. Oke, kita naikkan menjadi 45 derajat. Nah, di sini dapat kita lihat, kita dekatkan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa gelombang suara yang dihasilkan itu seperti memantul kembali kepada gelombang sumber suaranya. Walaupun dengan pola yang sedikit kurang jelas dan getarannya sudah mulai cepat. Nah, sekarang kita ke posisi 90 derajat. Kita jauhkan temboknya. Nah, di sini terlihat jelas bahwa getarannya semakin cepat yang menandakan getaran gelombang suaranya semakin banyak dan juga di amplitudo maksimal ini kita bisa melihat bahwa gelombangnya semakin jelas. Ini adalah pola gelombang yang dapat kita lihat. Nah, sekarang kita bisa melihat perbedaannya. Jika tadi 0 derajat tidak terhalang oleh apapun, sekarang kita bisa melihat bahwa di 90 derajat ini, di tegak lurus ini, temboknya itu memantulkan suara ke sumber bunyi lagi. Ini kita bisa, mungkin kita pernah merasakan hal seperti ini, jika kita bersuara dalam suatu ruangan, maka suara kita itu serasa kembali ke daerah kita. Ya, itu adalah posisi saat seperti ini. Ini adalah getarannya semakin banyak dan polanya semakin jelas. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke percobaan yang keempat. Tadi percobaan yang ketiga dapat kita lakukan, dapat kita lihat perbandingannya. Sekarang kita ke percobaan yang keempat, yaitu tentang pengaruh udara terhadap gelombang bunyi. Nah, di sini kita menempatkan gelombang suaranya, sumber suaranya dalam suatu box dengan nanti kita menggunakan tekanannya 1 ATM dan juga 0 ATM. Sekarang kita menempatkan frekuensi di 500 Hz dan amplitudo di pertengahan. Sekarang kita aktifkan audionya. Nah, ini kita mulai dari tekanan 1 ATM dulu. Terlihat gelombang suaranya sudah ada sedikit muncul dan ini kita bisa lihat bahwa si pendengar bisa mendengarkan gelombang suara dalam box dengan tekanan 1 ATM dan frekuensi 500 Hz dengan amplitudo di pertengahan. Ini getarannya agak cepat. Kita coba naikkan, apakah dengan amplitudo dinaikkan akan semakin cepat juga. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pola gelombangnya semakin terlihat jelas, yang menandakan bahwa suara yang didengar oleh si pendengar lebih jelas dibandingkan amplitudo yang sebelumnya. Nah, sekarang kita melihat perbandingannya jika kita menggunakan tekanan 0 ATM atau tanpa tekanan.
kita bisa mendengarkan perubahannya bahwa dengan tidak ada tekanan, gelombang suara tidak bisa didengarkan oleh pendengar, yang artinya suaranya hanya berada di dalam box yang ada di sini. Kita bisa melihat perbandingannya dengan sangat jelas. Oke, baiklah teman-teman, demikianlah simulasi dalam gelombang suara yang dapat saya lakukan untuk kali ini. Semoga dapat membantu, dan juga jika ada komentar dan masukan kami terima, tolong diberikan dengan sopan, dan semoga komentar dan masukannya bisa membantu. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.